Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Di tengah mencuatnya wacana dua poros, peluang bergabungnya Ganjar dan Prabowo mencuat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyebut masih membuka peluang untuk semua nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, termasuk Prabowo Subianto. Jelang dibukanya pendaftaran bakal calon presiden, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum juga menentukan siapa pendamping Ganjar Pranowo. PD Perjuangan menyebut masih membuka peluang untuk pendamping Ganjar, termasuk untuk Prabowo Subianto. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto bilang semua nama pendamping Ganjar sedang digodok. Kemarin Mas Ganjar ditanya sama wartawan bahwa peluang duet Mas Ganjar dengan Pak Prabowo masih terbuka karena politik masih dinamis sebelum pendaftaran di KPU. Mungkin ada tanggapan Mas? Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo, tunggu momentumnya. Semua telah dilakukan kajian secara mendalam dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga nanti yang akan diputuskan adalah yang terbaik, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek elektoral, tetapi yang paling penting adalah komitmen, tanggung jawab bagi masa depan bangsa dan negara, dan itu. Sementara Nasdem melihat peluang baca pres Ganjar Pranowo bergabung bersama Prabowo bukan menjadi ancaman bagi poros koalisi pengusung Anies dan Muhaimin. Namun Ketua DPP Nasdem Effendi Koiri bilang, jika banyak pilihan baca pres akan lebih baik bagi demokrasi Indonesia. Wacana berapapun boleh aja, tapi real politiknya seperti apa? Kan kadang wacana tidak sesuai dengan real politik. Realnya sekarang adalah Nasdem telah berkoalisi dengan PKB dan PKS, pasangannya Anies dan Caimin. Itu fakta, itu real politiknya. Jadi ini tinggal daftar. Tinggal daftar. Lalu untung ruginya seperti apa? Kalau dari perspektif demokrasi, maka rakyat semakin banyak pilihan semakin baik. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait sempat menyebut kemungkinan terjadinya dua poros dengan berpasangannya Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024. Isu ini muncul karena politisi PKB melihat jika koalisi pengusung Ganjar dan Prabowo hingga kini belum menentukan bacawa presnya. Tim Liputan Kompas TV. Seiring dengan munculnya wacana dua poros di Pilpres, muncul pula pembahasan kemungkinan duet Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Sejauh ini PDI Perjuangan menyatakan masih membuka semua opsi kerjasama untuk mencari calon wakil presiden Ganjar termasuk dengan Prabowo. Untuk mengulasnya kita diskusikan bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung saat ini Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, kemudian Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kata Mbak Puan, kalau kata Mas Hasto, segala kemungkinan bisa terjadi nih, Mas Basarah. Tapi kalau di internal PDI Perjuangan sendiri, pembahasan wacana Ganjar Prabowo ini sudah sampai tahap mana? Ya, Tifal. Wacana menduetkan Ganjar Prabowo sebenarnya sudah mencuat sejak medio Maret 2023 yang lalu. Dari berbagai sumber yang sangat layak untuk saya percayai, bahwa pada saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kebumen di tanggal 10 Maret 2023 yang lalu, pada saat pertemuan di tengah sawah mereka bertiga lah, Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar Pranowo, di sana dibicarakan duet Ganjar Prabowo gitu. Lalu kemudian hal tersebut muncul kembali diwacanakan ketika kemarin di kantor tim pemenangan nasional, usai kami rapat tim pemenangan nasional, Mas Ganjar Pranowo, saya kebetulan sama Mas Hasto, kemudian beberapa sekjen yang lain hadir di acara itu, ditanya oleh wartawan mengenai kemungkinan wacana Ganjar Prabowo itu dimunculkan kembali. Lalu kemudian Mas Ganjar menjawab dengan sangat lugas bahwa dalam politik sebelum didaftarkan oleh KPU RI, segala kemungkinan itu masih sangat mungkin terjadi. Nah, persoalannya kan adalah bagaimana kemungkinan itu bisa direalisasikan, Tifal ya. Kalau dari sudut kaidah
secara teoritis berdasarkan keputusan hukum partai masing-masing tentu sangat tidak mungkin karena antara PDI Perjuangan dan Gerindra sudah sama-sama memutuskan calon presidennya sendiri. Mas Ganjar diputuskan oleh PDI Perjuangan, Prabowo diputuskan oleh Gerindra, begitu. Nah, persoalannya adalah apakah di dalam kenyataan di lapangan itu akan betul-betul bisa bertahan seperti itu, karena ada gium dalam perspektif ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa das Solon itu selalu tidak sama dengan das Sein. Apa yang dicita-citakan, apa yang sudah diputuskan, prakteknya itu masih sangat mungkin berbeda. Sehingga Apalagi posisinya sekarang dari PDI Perjuangan, terutama dari Ketua Umum Bu Mega, sudah firm final posisinya Pak Ganjar akan menjadi bakal calon presiden nanti? Ya, kalau merujuk pada keputusan partai, baik di Kongres maupun Rakernas, Mas Ganjar sudah final diputuskan sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Begitu, Tifal. Kalau untuk Prabowo masih akan tetap dipertimbangkan juga atau bagaimana? Ya, ini yang mau akan saya katakan penjelasan lebih lanjut. Oke. Bahwa dalam politik itu berlaku ada gium, politik is an art possibility. Politik itu adalah seni dari segala kemungkinan. Ya. Maka kalau dilihat dari wacana Ganjar Prabowo itu, menurut saya ada 5 faktor determinan yang akan menjadi faktor yang memutuskan apakah duet itu mungkin terjadi atau tidak terjadi. Faktor yang pertama adalah faktor Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kedua faktor Pak Jokowi. Yang ketiga faktor Pak Prabowo. Kemudian yang keempat faktor Pak Ganjar Pranowo. Dan yang kelima adalah faktor ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Kelima faktor itulah yang menurut hemat saya akan menentukan apakah NDN keputusan mengenai pasangan calon presiden yang berasal dari satu perahu yang sama, yaitu Kabinet Partai Politik Pendukung Indonesia Maju, itu akan bersatu atau tidak. Nah, saya punya analisa terhadap 5 faktor determinan itu tadi, Tifa. Kalau di Koalisi Indonesia Maju, Mas Yandri, pembahasannya sampai di tahap mana wacana Ganjar Prabowo ini? Iya, kalau di Koalisi Indonesia Maju sudah pasti kan capresnya Pak Prabowo. Jadi PAN bergabung, Golkar bergabung, terakhir Demokrat dalam rangka mengusung Pak Prabowo sebagai capres. Jadi belum ada bukti untuk meletakkan Pak Prabowo itu sebagai cawapres, belum ada. Dan kami selalu melakukan konsolidasi tadi malam di kantor DPP Golkar, saya juga ikut. Terus kami mematangkan untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Dan kalau mau jujur, Mas Tifal, Pak Prabowo ini kalau memang harus 2 poros, mau dia dengan Anies apapun dengan Ganjar, head to head-nya Pak Prabowo selalu menang, semua lembaga survei ya. Artinya kalaupun akan ada kejadian yang luar biasa, misalkan nanti, ya saya kira mungkin Prabowo Ganjar udah pas itu kalau mau memang 2 poros. Atau Prabowo lawan Ganjar. Prabowo lawan Ganjar artinya Anies maju. Anies nggak maju itu kenapa? Misalnya PKB loncat lagi. PKB loncat lagi mungkin ke Ganjar atau ke Prabowo kan bisa dua poros itu. Ya, sehingga, saya potong. Sehingga posisinya sekarang PAN untuk wacana Ganjar Prabowo ini setuju atau tidak? Ya belum pernah kami bahas, tapi tadi kata Bang Basara semua kemungkinan bisa terjadi. Tapi dari sisi posisi saya kira partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju sudah final bahwa Pak Prabowo itu capres. Nah, makanya saya bilang tadi kalau ada mau utak-atik mau 2 poros saja, ya mungkin Ganjar lawan Pak Prabowo atau Pak Prabowo lawan Anies atau nah nanti sekarang bagaimana? Tapi saya bilang tadi dari semua lembaga survei Pak Prabowo itu selalu memenangkan pertarungan kalau misalkan head to head dengan siapapun. Nah, oleh karena itu kami belum ada opsi untuk meleburkan koalisi dengan koalisi manapun termasuk koalisi Anies maupun koalisinya PDIP. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira kita tetap akan mematangkan pertama dari sisi Pak Prabowo untuk memastikan siapa cawapresnya. Ya kalau Pak Ganjar mau bagus selesai permainan kan. Tapi kalau nggak mau ya kita pasti Thohir, ada Erlangga, ada Kofifa dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau mau selesai, saya kira sekali lagi saya ulangi, Mas Tifal. Jadi Pak Prabowo ini lawan siapapun kalau head to head dia menang. Nah, oleh karena itu, ya coba dinegokan dulu apakah ini memungkinkan. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan formatnya. Apakah
kemungkinan itu akan terjadi. Jadi sangat kecil kemungkinan itu terjadi. Oleh karena itu, ya kita nikmati aja kalau 3 poros pun apa-apa. Ada 2 putaran. Mas Toto, hal apa atau faktor apa yang membuat wacana 2 poros ataupun wacana Ganjar Prabowo ini bisa terwujud? Ya, pertama kalau saya lihat dalam konteks yang lebih luas, isu ini kan mungkin sekali muncul ketika berbicara dalam konteks nyirit begitu ya, atau efisiensi biaya dari pemilu, pelaksanaan pemilu ketika misalnya memang bisa 1 putaran dalam konteks pembiayaan pasti akan lebih murah. Jadi niatnya baiklah, katakanlah seperti itu. Nah, tapi niat baik ini kan jangan sampai kemudian mengintervensi proses demokratisasi dalam pencalonan partai. Kalau kita lihat memang isu ini kan bukan berdiri sendiri. Tadi Mas Baskara menjelaskan historinya ada. Kalau kita lihat di tanggal 10 Maret, pertemuan ketiga tokoh Pak Jokowi, Mas Ganjar dengan Pak Prabowo itu sempat memang heboh sekali. Dalam konteks kemudian saat itu orang banyak berbicara mengenai Ganjar Prabowo dari sudut pemilih Mas Ganjar, dari pendukung Pak Prabowo berbicaranya Prabowo Ganjar gitu kan. Kenapa? Karena ada satu kesamaan tema memang. Kedua-duanya mengklaim sebagai penerus kebijakan Jokowi. Dan itu sampai sekarang masih jadi pro dan kontra. Tapi dua-duanya memang masuk dalam terminologi pembawa keberlanjutan Jokowi. Sehingga idenya kemudian kenapa tidak disatukan saja. Nah, secara konsep kan bagus sekali gitu ya. Tetapi kita tahu pemilu ini kan bukan sekedar kompromi, mencari nilai yang dianggap terbaik atau kesamaan nilai. Ini momen 5 tahun sekali untuk merebut kekuasaan, hal yang paling real dalam konteks pemilu, dalam konteks kepentingan partai, kepentingan elit-elit politik. Sehingga ketika kemudian situasinya cenderung bisa dikatakan berimbang. Misal, dalam simulasi 3 nama, Mas Ganjar menang. Dalam simulasi 2 nama, benar Pak Prabowo menang. Walaupun dalam konteks tren, kalau kita baca misalnya apple to apple survei terakhir SMRC. Bulan Juli, Pak Prabowo menang 9% head to head. Bulan Agustus, Pak Prabowo menang 3%. Jadi bisa saja kelompok Mas Ganjar mengatakan, hati-hati loh, trennya punya kita. Termasuk berbicara simulasi head to head. Tapi dalam konteks ini kan artinya begini, dua-duanya punya sudut pandang untuk meyakinkan dirinya sendiri, kedua koalisi ini, kami sangat mungkin menang. Lalu apa alasan untuk membuat capres kami menjadi ada dalam posisi nomor 2? Nah, artinya kalau dikembalikan kepada teorinya Mas Baskara terhadap 5 aktor tadi, menurut saya satu-satunya yang bisa berdiri di atas asumsi bahwa jagoan saya bisa menang itu Pak Jokowi. Karena dia harusnya berbicara mengenai keberlanjutan. Saya tidak tahu tapi kemudian apakah Pak Jokowi punya kemampuan untuk kemudian berdiskusi dan berkompromi dengan aktor-aktor lain sehingga ketemu formula yang pas buat kedua orang tersebut. Nama Pak Jokowi kalau saya mengutip pernyataan Mas Basarah tadi ada di urutan kedua, tapi nama pertama ada kebijakan atau pertimbangan dari Bu Mega dan nomor ketiga adalah pertimbangan dari Prabowo Subianto. Bisa mencapai titik temu tidak? Kalau menurut Anda, Mas Toto? Siapa nih, Mas Iba? Mas Toto. Iya, kalau Mas Baskara pasti kan nomor 1 Ibu Mega. Mas Baskara kan bicara atas nama PDI Perjuangan. Mungkin kalau Bang Yandri ditanya Pak Prabowo nomor 1 gitu ya. Tapi balik lagi, kalau dulu isu itu menjadi lebih mudah dicerna pada saat tanggal 10 Maret. Survei Mas Ganjar jauh di atas. Lalu kemudian terjadi berbagai macam peristiwa. Surveinya sempat berbalik jauh, sekarang cenderung agak berimbang. Bahkan Mas Ganjar memang masih kalah tipis ketika bicara simulasi head to head. Sehingga ketika berbicara ego dari Partai Gerindra, dan sekarang sudah bertambah loh, egonya bukan hanya Pak Prabowo dan Gerindra. Pasti kan berbicara egonya PAN, Golkar, dan partai-partai lain yang bergabung, untuk kemudian berbicara nomor 1. Karena kita harus melihat sebuah fakta dalam sistem presidensial, memang pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah presiden. Bahkan ada yang mengatakan wakil presiden itu adalah ban serep, tanda kutip, walaupun di situ banyak cabang analisis ya. Itu yang menyebabkan menurut saya tidak mudah, bahkan dengan segala hormat, andai kata pun Pak Jokowi disebut sebagai orang yang sangat dihormati oleh koalisinya Mas Ganjar dan koalisi Pak Prabowo, tapi saya meyakini kepentingan partai dalam merebut kekuasaan di posisi nomor 1 itu jauh lebih besar dibandingkan kepatuhan mereka terhadap Pak Jokowi. Jadi sehingga sulit untuk mencapai titik temu itu? Dalam konteks sekarang iya. Peluang terjadi kalau Pak Prabowo ingin menjadikan Mas Ganjar cawapres, kejar elektabilitas tinggi-tingginya. Kalau levelnya 2 digit selisihnya mungkin
diskusi lebih bisa terjadi. Sama ketika Mas Ganjar ingin menggait Pak Prabowo menjadi cawapres, kejar elektabilitas tinggi-tingginya, waktunya tinggal sebulan gitu ya, sehingga kemudian kompromi lebih mungkin terjadi. Oke, Mas Basara, ini kan Pak Jokowi masuk dalam salah satu determinan di urutan kedua begitu, jadi bahan pertimbangan untuk keputusan nama bakal cawapresnya. Sehingga Anda meyakini bahwa Pak Jokowi nanti akan mengikuti arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri soal siapa bakal cawapresnya nanti? Ini Tifal, saya menyampaikan beberapa nama aktor itu dalam 5 nama itu tidak dalam gradasi intensitas. Oke. Karena semua punya peran dan fungsi yang berbeda-beda. Kalau dalam konteks pengusulan bakal calon presiden, memang konstitusi sudah mengatur hanya partai politiklah yang dapat mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi dalam prakteknya, kita tidak bisa pungkiri bahwa pada saat Pilpres berlangsung, Presiden Republik Indonesia-nya masih bernama Haji Joko Widodo. Sehingga beliau juga memegang faktor determinan. Jadi sebenarnya yang ingin saya katakan dari kelima aktor yang saya sebutkan tadi, secara politis, kelima aktor itu masih sangat mungkin untuk menyetujui duet Ganjar Prabowo. Pertama, dari sisi Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau punya track record selama beberapa kali Pilpres selalu memiliki preferensi menyandingkan antara tokoh nasionalis dengan tokoh Islam, dalam ini dari Nahdlatul Ulama, atau dengan Purnawirawan TNI. Itu pernah terjadi di Pilpres 2009, bahkan Ibu Megawati Soekarno sendiri berduet dengan Pak Prabowo Subianto. Begitu. Lalu kemudian Pak Prabowo sendiri sampai saat ini hubungannya masih sangat baik dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dan bahkan beberapa kali minta waktu untuk bertemu. Tifal begitu. Nah, antara PDI Perjuangan dengan Gerindra sendiri adalah partai sama-sama partai nasionalis. Jadi dari sisi sikap Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri, menurut analisis saya, jika duet Ganjar Prabowo itu dimunculkan, sangat mungkin Ibu Megawati menerimanya karena punya pengalaman seperti yang saya ungkapkan tadi. Kemudian posisi Pak Jokowi sendiri, beliau telah berkali-kali mengatakan akan cawe-cawe dalam Pilpres. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa konstruktif, cawe-cawe Pak Jokowi dalam Pilpres itu artinya sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan, beliau bertanggung jawab betul untuk pemilu presiden itu berjalan dengan aman, damai, sesuai tepat waktu, dan tidak terjadi hal-hal yang dapat membenturkan gejolak sosial di antara kita. Tapi kalau saya kaitkan, mohon maaf saya potong dulu di situ. Tapi kalau saya kaitkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum TPN Benny Ramdhani, itu nanti akan diputuskan oleh para dewa-dewa, yakni para ketua umum partai dengan Bapak Jokowi. Itu gimana tuh, Pak? Ya, oleh karena itu tadi saya sebutkan yang kelima ada faktor ketua umum partai politik yang lainnya. Kan saya sekarang lagi menjelaskan faktor Pak Jokowi. Nah, yang kedua, beliau selalu gandrung persatuan. Nah, kemudian ingin pemilu yang damai dan singkat. Maka kalau saya terjemahkan pandangan dan sikap Pak Jokowi itu, pertama, beliau ingin pemilu yang singkat berarti cukup 2 pasangan calon. Kemudian yang kedua, beliau ingin legasi pembangunnya dilanjutkan. Maka calon presiden dan calon wakil presiden yang akan melanjutkannya adalah all Jokowi men yang dipastikan akan melanjutkan pemerintahannya. Dan yang terakhir, beliau harus yakin betul all Jokowi men itu punya elektabilitas yang tebal. Gitu. Nah, kalau dijabarkan, maka duet Ganjar Prabowo itu dapat diterjemahkan kira-kira begitulah keinginan Pak Jokowi sendiri. Baik. Kemudian yang ketiga dari faktor singkat Pak saja, Prabowo saya harus sendiri, kasih giliran ke Mas Yandri kalau gitu. Singkat saja, Mas. Mas Basara? Sorry? Oke, saya potong dulu sebentar ya. Saya kasih giliran ke Mas Yandri kalau begitu. Dengan peluang itu yang tadi sudah dianalisis oleh Mas Toto tadi, Mas Yandri, sehingga menurut Anda kemungkinan untuk mencapai titik temu menjadikan wacana Ganjar Prabowo ini jadi kenyataan gimana? Iya, semua kemungkinan itu ada gitu loh. Walaupun sekecil apapun ada, karena dalam waktu 1 bulan, apalagi beberapa kali Pilpres kita kan banyak main di last minute kan. Oleh karena itu, apa yang tidak mungkin ya bisa jadi mungkin. Nah, oleh karena itu, kita melihat dinamika ini di Koalisi Indonesia Maju masih biasa-biasa saja. Karena sampai sekarang di Koalisi Indonesia Maju belum pernah dibahas kalau akan ada misalnya peleburan antara Koalisi Indonesia Maju dengan PDIP. Tapi saya ulangi dari awal tadi, Mas Tifal. Kalau mau irit 1 kali putaran, kan tidak mesti gabung antara Ganjar sama Prabowo. Bisa jadi Ganjar PS Prabowo. Dengan artian
Caimin atau Pak Surya Paloh karena sama-sama di koalisi pemerintahan. Kalau mau all Jokowi tadi menurut Bang Basara ya. Jadi bisa juga satu putaran. Nah, Anies tidak maju. Artinya mungkin Nasdem gabung ke Pak Prabowo, ya mungkin Caimin gabung ke Ganjar. Itu 2 putaran. Apa satu putaran? Ya kan? Jadi jangan fokus kalau mau 2 poros itu mesti penggabungan Ganjar sama Prabowo, enggak. Tapi kalau mau irit, kemudian hemat, persatuan cepat dipulihkan, kemudian kita lebih bisa fokus lagi kepada hal-hal yang lebih besar untuk bangsa kita, ya bisa juga. Ganjar nanti wakil siapa, Prabowo wakil siapa. Tapi tidak maju, itu bisa juga. Itu lebih aman juga buat Pak Jokowi dengan berkelanjutan. Gitu. Jadi siapapun yang menang, aman itu barang ya kan. Oleh karena itu semua pada dinamika ini ya kita nikmati saja. Tapi yang pasti saya pastikan tadi belum pernah ada wacana untuk menempatkan Pak Prabowo sebagai cawapres. Belum ada itu. Karena kami ulang lagi bergabung, Golkar bergabung, terakhir Demokrat bergabung itu menempatkan Pak Prabowo sebagai capres. Belum pernah kami atau dibahas sebagai cawapres. Maka Mas Toto, kemungkinannya sangat kecil Mas Tifa untuk dalam 1 bulan ini meleburkan 2 kekuatan besar ini. Iya, Mas Toto, tadi keinginannya Mas Randi kalau nggak Ganjar versus Prabowo gitu kan ya. Jadi ada kemungkinan tidak bahwa pasangan Anies Muhaimin ini tidak jadi untuk bertarung nanti dalam kontestasi pemilu mungkin, atau mungkin ada pasangan lain yang mungkin akan melebur begitu? Begini Mas Tifal, kalau kita lihat alternatifnya 3 tadi ya, jadi jangan langsung disederhanakan menjadi 2. Kalau saya tangkap 3. Pertama, memang kalau Mas Baskara terminologi tidak mau berubah dari Ganjar Prabowo, andai kata pun jadi skenario. Mas Yandri saya tangkap tidak alergi terhadap meleburnya 2 koalisi ini. Tapi masalahnya Mas Tifal dari tadi menyebutnya Ganjar Prabowo. Makanya Mas Yandri langsung nolak. Beda kalau Mas Tifal nanyanya Prabowo Ganjar gitu kan. Karena Mas Yandri tadi udah pernyataan tegas. Iya, Prabowo Ganjar juga ya. Ganjar ngomong ngalah. Jadi alternatif kedua Prabowo Ganjar. Yang ketiga memang berbicara dalam konteks kalau ini kepentingan Jokowi untuk cawe-cawe tanda kutip meneruskan legacy, tidak terjadi sebuah kondisi yang memungkinkan koalisi yang katakanlah tidak berkomitmen terhadap kelanjutan legasinya, memang masuklah ke alternatif yang tadi Bang Yandri sebutkan, bahwa 2 pasang ini adalah 2 pasang orang yang dianggap merepresentasikan Pak Jokowi karena bicara mengenai keberlanjutan. Konteks itu memang disitulah kemudian muncul alternatif, bisa saja Caimin kemudian kembali kandang, lalu kemudian Bang Surya Paloh juga kembali kandang. Saya nggak tahu nih, karena Bang Yandri sebegitu yakinnya jangan-jangan bocoran Mas Tifal. Saya nggak tahu ini apakah bocoran dalam politik panggung belakang, tapi balik lagi. Saya melihat tetap agak sulit kalau kondisi, saya sebagai seorang pollster, kalau kondisi surveinya masih seperti sekarang, buat kedua pasangan ini menemukan formula yang dirasakan menguntungkan keduanya, karena kalau kita lihat Pak Prabowo mungkin akan berbicara mengenai ini kesempatan saya sebagai orang yang ada di generasi tua untuk maju. Sementara PDI Perjuangan mungkin akan berbicara konteks kepantasan ketika partainya dalam parlemen lebih besar dibandingkan Gerindra. Jadi ada hal-hal yang menjadi sangat keras terasa. Kenapa? Karena dua-duanya merasa punya peluang menang. Makanya titik temunya adalah ketika surveinya berubah dalam sebulan, kita tidak tahu, kejutan sudah banyak terjadi, salah satunya memang akan survei jauh lebih tinggi, mendekati 2 digit. Menurut saya mungkin pada titik itu sikap-sikap realistis yang bisa kemudian mengeliminir ego, perasaan sudah pasti menang itu kemudian bisa mencapai titik temu baru. Oke, Mas Basara, singkat saja, karena waktu kita sangat terbatas. Mungkin tidak akan dipertimbangkan hasil survei yang ada selama ini untuk mungkin bisa merealisasikan untuk menentukan posisi begitu dari pasangan calon ini? Survei bagi PDI Perjuangan hanya salah satu referensi, salah satu petunjuk, dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, kalau merujuk pada pernyataan Ketua DPP Bidang Politik yang juga Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani, merespon duet Ganjar Prabowo ini, beliau mengatakan segala kemungkinan ke arah itu masih sangat mungkin terjadi. Dan beliau mengajak melihat 1 bulan ke depan. Di 19 Oktober itu kan KPU sudah merubah pendaftaran Capres dan Cawapres ya. Jadi di 19 Oktober sampai 25 Oktober. Masih ada waktu 1 bulan. Di waktu 1 bulan itulah Mas Yandri, segala kemungkinan politik masih dapat saja terjadi. Kita lihat nanti
hari H dan jam D-nya. Bagaimana Ketua Umum Partai, Ibu Mega dan yang lain-lainnya juga Pak Jokowi akan ambil keputusan terkait Pilpres ini. Segala hal masih mungkin terjadi. Mas Basara terima kasih, Mas Andi Susanto terima kasih, Mas Yunarto Wijaya juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih, sukses Bang Yandri, Mas Baskara.